Jadi ini adalah materi pertama yang akan diujikan nanti di UAS nanti. Materinya akan mulai dari biaya modal. Atau kalau istilah di praktisi ya, istilah di lapangan, istilah orang-orang di bidang keuangan, menyebutnya adalah cost of capital. Biasanya disingkat dengan istilah cost of capital itu disingkat dengan COC. Ya, COC. Jadi jika nanti di belakang ada istilah COC, itu berarti yang saya maksud adalah cost of capital. Begitu ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Pasti Anda harus tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan biaya modal atau cost of capital itu sendiri itu apa sih? Perhatikan poin pertama saya. Di slide ini akan menceritakan kepada Anda tentang apa yang dimaksud dengan biaya modal. Biaya modal adalah uang yang harus dikeluarkan atau harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, ataupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya terkait dengan istilah biaya modal itu sendiri. Ya, artinya biaya modal itu biaya untuk mendapatkan modal. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian biaya untuk mendapatkan modal itu bisa dari hutang ya. Bisa dari saham preferen, bisa juga dari saham biasa, atau juga dari laba ditahan perusahaan. Di mana tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Ya, contoh misalkan sebuah perusahaan ingin berinvestasi di hotel. Ya, mungkin akan investasi di pembangunan rumah sakit. Mungkin akan investasi di perumahan. Mungkin akan investasi di kawasan industri misalkan ya. Dan investasi jangka panjang yang lain. Itu yang dimaksud dengan biaya modal ya. Mungkin kalau bahasa saya biasanya di lapangan, biaya modal itu ya biaya untuk mendapatkan modal. Modalnya untuk apa? Untuk investasi jangka panjang. Mungkin bahasa lebih mudahnya ya. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan modal guna investasi jangka panjang. Nah, biaya modal itu tidak lepas dari pengertian tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Ya, jadi biaya modal itu tidak lepas dari tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang diisyaratkan. Ya, bahasa lainnya disebut dengan required rate of return. Maksudnya begini, kalau seandainya kita mendapatkan biaya modal ya, biaya modal itu biasanya satuannya persentase teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau misalkan untuk satu proyek ya, misalkan Anda mengerjakan proyek hotel, biaya modal yang saya keluarkan Pak, atau cost of capital saya adalah 15% misalkan. Ya, ini biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan modal untuk proyek hotel. Nah, tingkat keuntungan yang Anda isyaratkan itu harus lebih dari 15% ini. Misalkan tingkat keuntungan yang Anda syaratkan misalkan ya 22%. Itu berarti benar. Artinya apa? Tingkat keuntungan yang Anda syaratkan itu harus lebih tinggi daripada tingkat biaya modalnya. Kalau lebih kecil dari biaya modalnya, berarti proyek hotel itu nggak layak dong.
Ya kan, masa keuntungannya lebih kecil daripada biayanya? Tentu seorang manajer keuangan tidak mau seperti itu kan. Inginnya tingkat keuntungan dari suatu proyek itu harus lebih tinggi dibandingkan biaya. Namanya juga biaya ya. Biaya itu harus ditekan seminimal mungkin, seefisien mungkin. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, jadi bahasa mudahnya, tingkat keuntungan yang disyaratkan ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal yang dikeluarkan. Itu yang saya maksud ya. Jadi biaya modal punya hubungan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Bagi pihak investor, tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang disyaratkan ya, required rate of return. Ya, jadi investor itu mau tingkat keuntungan yang tinggi atau rendah itu dipengaruhi oleh risiko proyek ya. Misalkan di tengah pandemi ini kan, mau bangun hotel misalkan ya, tingkat huniannya akan selalu tinggi nggak sih kalau misalkan hotel itu dibangun di masa pandemi misalkan ya. Itu kan menjadi salah satu pertimbangan dari segi risiko. Kalau kita bicara proyek hotel misalkan ya. Walaupun sekarang orang udah kayaknya lupa dengan corona. Ya kan? Udah bosen pengen nginep di hotel gitu ya. Yang orang Jakarta misalkan pengen ke Bandung, misalkan yang deket-deket ya pengen ke Jogja. Itu kan bisa saja dilakukan ya. Jadi risiko dari satu proyek itu akan berpengaruh juga terhadap investor mau untungnya berapa persen gitu ya. Kemudian aset yang dimiliki. Aset yang dimiliki ini pun juga bisa mempengaruhi investor mau return atau keuntungan yang tinggi atau rendah. Termasuk juga struktur modal ya. Berapa obligasi dari modal yang akan kita buat, berapa persentase saham, baik itu saham preferen atau saham biasa, kemudian berapa persentase laba ditahan, itu juga mempengaruhi tingkat keuntungan yang diinginkan oleh investor. Faktor yang lain misalnya adalah manajemennya. Wah, manajemennya oke nih. Ya, misalkan udah punya nama gitu ya. Kalau misalkan kita bicara Net TV misalkan dulu ada Wisnu Utama. Orang kalau mau investasi ke Net TV itu ya nggak akan takut gitu ya. Karena Wisnu Utama saat itu termasuk yang digadang-gadang CEO terbaik di Indonesia misalkan. Itu juga bisa mempengaruhi investor itu mau tingkat keuntungan yang tinggi atau tingkat keuntungan yang rendah. Ya, jadi ada risiko, aset yang dimiliki perusahaan itu, struktur modal perusahaan, termasuk juga manajemen perusahaan. Itu tadi bagi investor ya. Kalau bagi pihak perusahaan, nah ini misalkan kalau tadi Anda misalkan sebagai pihak perusahaan ya, mau membangun proyek hotel, maka tingkat keuntungan yang diminta oleh perusahaan itu adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari investor. Ya, jadi untuk perusahaan yang akan membangun hotel misalkan ya, tingkat keuntungan yang diminta adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari investor. Masuk akal ya? Jadi setidaknya minimal bagi perusahaan yang akan membangun hotel tadi, tingkat keuntungannya adalah sebesar persentase perusahaan itu untuk mendapatkan modal dari investor. Ya kan? Entah investor itu dari investor saham, ataukah investor dari obligasi, dan sebagainya. Berikutnya, secara umum, resiko perusahaan yang tinggi itu akan berakibat tingkat keuntungan yang diminta investor juga tinggi. Dan berarti biaya modal akan tinggi. Nah ini ya kaitannya ya.
Kalau risiko perusahaan tinggi, ingat ya, high risk, high return. Risiko tinggi itu juga menawarkan tingkat keuntungan yang tinggi pula. Tingkat keuntungan juga tinggi. Kalau tingkat keuntungan juga tinggi, artinya biaya modalnya akan juga tinggi. Jadi hubungannya seperti itu ya. Risiko perusahaan tinggi, tingkat keuntungan yang disyaratkan investor juga tinggi, ya karena risiko tinggi, keuntungan juga pengen tinggi. Kalau kedua hal itu tinggi, berarti bahwa biaya modal juga akan tinggi. Kenapa? Ya karena investor minta tingkat keuntungan yang tinggi, artinya biaya modalnya pun juga akan tinggi. Jadi hubungannya positif ya, hubungannya searah antara tingkat keuntungan yang diinginkan investor juga dengan biaya modal yang akan diperlukan oleh perusahaan. Ya, jadi hubungannya positif atau hubungannya searah. Risiko tinggi, return tinggi, biaya modal juga tinggi. Berikutnya, apa sih Pak pentingnya kok kita itu belajar biaya modal gitu ya? Kok kita belajar cost of capital itu apa sih pentingnya? Yang pertama adalah kalau kita mengetahui biaya modal dari satu proyek yang akan kita kerjakan, ya, maka kita bisa memaksimalkan nilai perusahaan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu biaya modal dari satu proyek itu berapa, maka nilai perusahaan kita pun juga bisa meningkat. Oke. Jadi tujuan yang pertama, pentingnya biaya modal adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan siapa, Pak? Nilai perusahaan yang akan membangun satu proyek. Yang kedua, pentingnya kita mengestimasi biaya modal adalah untuk pengambilan keputusan dalam rencana investasi jangka panjang. Ya, kembali ke definisi tadi biaya modal, bahwa biaya modal itu fokus pada investasi jangka panjang. Nah, karena begini, investasi jangka panjang itu ini kan apalagi kalau kita misalkan hutang ya, itu kan kita juga harus mengembalikan hutang kita itu dengan bunga-bunganya. Sehingga muncul risiko di situ. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan perlu hati-hati dalam mengestimasi biaya modal untuk investasi jangka panjangnya. Ya, karena kalau investasi jangka panjang, dia bisa itu menimbulkan kerugian atau keuntungan itu dalam jangka panjang pula. Sehingga akan selalu nempel itu risiko dalam investasi jangka panjang. Kalau seorang manajer keuangan tidak pandai untuk mengestimasi biaya modal, ya, kan tadi saya bilang biaya modal ini harus dibandingkan dengan tingkat keuntungan. Bahwa tingkat keuntungan satu proyek itu harus lebih tinggi dari biaya modalnya. Maka proyek itu bisa dianggaplah layak. Ya. Jadi ini sama punya hubungan dengan materi yang Anda pelajari sebelum pra-UAS kemarin ya. Biaya modal ini sangat erat kaitannya dengan materi penganggaran modal di pertemuan keberapa ya? 23, 22 kalau nggak salah. Yang kemarin saya ujikan di pra-UAS ya. Kemudian yang ketiga, sebagai pembuatan keputusan lain yang berhubungan dengan biaya modal ya. Misalkan keputusan leasing. Ya, misalkan perusahaan bis gitu ya. Kalau lebaran itu enaknya kalau kekurangan bis misalkan ya, itu mau beli bis baru atau cuma sewa bis saja selama
masa lebaran misalkan ya, karena permintaan orang mudik tinggi misalkan. Ya itu namanya leasing ya. Bahasa Indonesianya itu sewa guna usaha. Apakah mau beli aset baru atau sewa saja gitu ya. Bisa juga untuk penambahan modal kerja atau keputusan yang lain yang terkait dengan biaya modal ya. Jadi bisa untuk leasing, mau sewa atau mau beli aset baru, apakah untuk penambahan modal kerja atau keputusan yang lain. Berikutnya, ada biaya modal rata-rata tertimbang ya. WACC, Weighted Average Cost of Capital. Ya, atau WACC. Ini namanya adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Ini sering dipakai ya. Waktu saya dulu jadi konsultan di proyek gitu ya. Bahwa WACC ini penting dalam melihat berapa sih biaya modal rata-rata tertimbang dari satu proyek. Singkatannya biasanya disingkat dengan WACC. WACC kepanjangan dari Weighted Average Cost of Capital. Ya, disebut juga biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau overall cost of capital. Karena kan tadi di depan sudah dijelaskan ya, biaya modal itu bisa berasal dari hutang, misalkan hutang obligasi. Bisa juga berasal dari saham, baik itu saham biasa atau saham preferen misalkan. Nah itu nanti kita timbang, kita bobot. Baru nanti ketemu berapa biaya modal rata-rata tertimbang dari beberapa sumber modal yang kita gunakan. Ya. Apabila proyek investasi sumber dananya itu lebih dari satu sumber atau kombinasi dari beberapa jenis sumber. Tadi yang saya bilang ya, sumber modalnya itu dari obligasi, Pak, dari saham. maaf Pak. Ya. Ini slide PPT-nya masih di pengeluaran biaya modal. Oh, sebentar. Sekarang udah biaya modal rata-rata tertimbang kan? Belum? Di saya masih pengertian biaya modal. Masih yang di awal tadi. Baik ya, saya ulang kembali. Di saya sih sudah biaya modal rata-rata tertimbang sebentar. Nah, sekarang bagaimana? Yang lain, apakah sudah slide biaya modal rata-rata tertimbang? Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Udah ya? Oke. Iya udah Pak. Asik. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi biaya modalnya ditimbang, dibobot nanti ya. Dari obligasi nanti berapa persen, dari saham biasa berapa persen, dari saham preferen berapa persen ya. Nah, menetapkan bobotnya itu kayak gimana Pak? Bobot itu bahasa Inggrisnya kan weight. Ya. Penetapan bobotnya seperti apa Pak? Untuk sumber dari obligasi, misalkan dari saham biasa, dari saham preferen ya. Pembobotannya didasarkan dari yang pertama, jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. Misalkan ya, dari obligasi itu berapa juta misalkan modal yang bisa kita terima. Dari saham biasa, berapa sumber dana yang bisa kita terima. Dari saham preferen, berapa rupiah, berapa juta rupiah yang bisa kita terima. Itu nanti perlu diketahui sebelum kita menghitung bobot. Kalau kita sudah melihat jumlah rupiah dari masing-masing sumber modal, maka nanti kita bisa lihat proporsi masing-masing komponen modal itu terhadap jumlah modal yang bisa kita terima. Ya, jadi kalau kita udah tahu berapa proporsi, berapa rupiah dari obligasi, saham preferen dan saham biasa, nanti kita bisa melihat persentase obligasi ini berapa persen. Dari mana?
berapa rupiah dari obligasi dibagi dengan jumlah obligasi tambah saham biasa tambah saham preference. Itulah nanti bobotnya. Itu yang saya maksud bagaimana menetapkan bobot. Ya. Nanti untuk saham biasa gimana, Pak? Ya jumlah saham biasa dibagi dengan jumlah obligasi tambah saham biasa tambah saham preference. Ya, jadi per masing-masing komponen dibagi dengan total ketiga sumber dananya. Itu contoh ya. Lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh. Bisa diperhatikan contoh ini ya. Contoh menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau menghitung WACC tadi ya. Weighted average cost of capital. Misal ini sebuah PT. PT ABC mempunyai jumlah dana dan biaya modal seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sumber dananya itu ada 3 komponen ya. Ada obligasi, ada saham preference, dan saham biasa. Itu dulu yang perlu Anda ketahui. Bahwa PT ABC ini punya 3 sumber dana untuk mendapatkan modal ya. Dari obligasi 400 juta, dari saham preference 300 juta, dari saham biasa 900 juta rupiah. Oke. Ini jumlah dari masing-masing sumber dana. Berikutnya sebelah kanan itu ada COC ya. COC ini biaya modalnya, cost of capital-nya. Untuk obligasi 21%, untuk saham preference 18%, untuk saham biasa 16%. Oke. Jadi masing-masing sumber dana juga sudah punya COC-nya, biaya modalnya masing-masing. Ada informasi pajak 30%. Pertanyaannya, berapa WACC atau biaya rata-rata tertimbang dari ketiga sumber dana ini? Oke. Untuk pajak ini hanya dikenakan untuk obligasi saja. Perlu dicatat ya. Pajak ini hanya dikenakan untuk obligasi saja. Jadi nanti biaya modal atau COC untuk obligasi ini harus dikurangi dengan pajak 30%. Ya, 30% ini atau 0,3 ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk COC obligasi, biaya modal obligasi 21% ini harus dikurangi dengan pajaknya. Tingkat pajaknya 30%. Nanti kita akan lihat ya, bagaimanakah melihat COC ini yang sudah dipotong dengan pajak 30%. Bagaimana menghitung WACC-nya, Pak? Kita lihat slide berikutnya. Ya, lebih mudah dengan membuat tabel seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi nanti juga bisa dengan rumus kalau misalkan Anda nggak suka dengan menggunakan tabel ya. Jadi tergantung Anda sendiri. Anda lebih suka yang membuat tabel seperti ini atau dengan rumus ya. Oke, sumber dananya di kolom 1 ini ada obligasi, saham preference, dan saham biasa. Oke ya. Berikutnya di kolom kedua ini jumlahnya tadi yang saya bilang ya. Obligasi 400 juta, saham preference 300 juta, saham biasa 900 juta. Di jumlah, nih ya, 3 sumber dana ini kalau kita jumlahnya adalah 1.600.000.000.
rupiah. Oke ya. Jadi 400 juta ditambah 300 juta ditambah 900 juta, hasilnya adalah 1.600.000.000 rupiah. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan mungkin sampai di 1.600.000.000? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada Pak, lanjut aja. Lanjut ya, karena tinggal dijumlahkan saja ya. Nah, sekarang kita lihat proporsinya teman-teman. Atau komposisi. Komposisi dari mana nih Pak? Jadi komposisi ini bicara persentase. Persentase dari masing-masing sumber dana ini terhadap apa? Terhadap totalnya. Ya. Jadi misalkan obligasi nih. Obligasi kan kita dapat uang 400 juta ya. Nah, 400 juta ini berapa persennya dari 1.600.000.000? Ya, karena kan totalnya kan 1.600.000.000 kan. Total sumber dana yang bisa kita pegang, yang bisa kita punya ya. Jadi 400 juta ini Anda bagi dengan 1.600.000.000, hasilnya adalah 25%. Paham ya? Berikutnya, dari saham preferen ada 300 juta. 300 juta ini Anda bagi dengan 1.600.000.000. Hasilnya 18,75% ya. Atau 0,1875. Jadi diingat ya. 25% ini misalkan yang tadi ya, obligasi ini sama dengan 0,25. Kalau dibuat persen, 25%. Berikutnya tadi saham preferen 18,75%. Itu angka desimalnya sebenarnya 0,1875. Kemudian untuk saham biasa sama ya. Angka 900 juta ini dibagi dengan 1.600.000.000. Hasilnya adalah 56,25% ya. Atau 0,5625 ini sebenarnya. Dan ingat teman-teman, 25% ditambah 18,75% ditambah 56,25% itu wajib 100% ya. Kenapa? Ya karena semua angka di sini ini Anda bagi dengan 1.600.000.000. Maka harus kembali 100%. Ini komposisi ya dari masing-masing sumber dana terhadap totalnya. Oke. Nah, untuk saham preferen dan saham biasa, cost of capital atau biaya modalnya tetap ya. Saham preferen 18%, saham biasa 16%. Kita lihat di sini. Karena saham preferen dan saham biasa itu tidak dikenakan pajak. Maka COC-nya tetap. Saham preferen 18%, saham biasa 16%. Nah, untuk obligasi 21% ini harus dikurangi dengan pajaknya. Karena obligasi kena pajak ya. Gimana caranya, Pak? Nah, di sini COC untuk obligasi kan ketemu 14,7%. Padahal tadi harusnya 21%. Karena ada pajak 30%, maka harus dikurangi nih dengan 30%. Caranya 14,7% dari sini. Nah, ini ya. Cost of capital untuk obligasi. Karena obligasi kena pajaknya. Tadi biaya hutang sebelum pajaknya itu adalah 21% ya untuk obligasi. Sesuai di soal. Oke.
Kemudian kalikan dengan 1. 1 ini angka dari 100% ya sebenarnya teman-teman ya. 100% itu kan 1. Jadi 1 ini sama dengan 100%. 100% kan 100 bagi 100 ya. Sama dengan 1 dong. 0,3 ini berasal dari pajak. Pajak tadi 30/30%. Kalau dibuat desimal 0,3. Oke ya. 1 dikurangi 0,3 itu kan 0,7 ya teman-teman ya. 0,7 kalikan 21%. Hasilnya 14,7%. Nah, 14,7% inilah COC atau biaya modal untuk obligasi setelah dipotong pajak. Ya. %14,7. Jadi dari 21% Anda kalikan dengan 1 minus pajaknya. 1 minus 30%. Atau 1 minus 0,3. Jelas ya? Jadi untuk cost of capital ini yang dipotong pajak hanya obligasi saja. Saham preferred dan saham biasa sama nilainya ya. Oke, berarti kita bisa sampai ke kolom terakhir di kolom 5. Ini adalah rata-ratanya. Kolom 5 itu adalah kolom 3 kalikan kolom 4. 25% Anda kalikan dengan 14,7%, hasilnya 3,675%. Cek nanti di kalkulator ya, masing-masing atau di handphone. 18,75% kalikan 18%, hasilnya 3,375%. Ingat ya, persen nih, persen kali persen berarti per 10.000 ya, hati-hati. Ya, jadi kalau Anda mau ngitung, berarti ini 18,75 kalikan 18 baru dibagi 10.000. Ya, karena persen kali persen nih. Per 100 kali per 100, maka per 10.000. Hasilnya 3,375%. Kemudian saham biasa 56,25% kalikan 16% ya. Hasilnya adalah 9%. Yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang atau WACC adalah totalnya. Ini WACC nih. Pada saat dijumlah kolom kelima ini, itulah biaya modalnya. 16,05%. Inilah biaya modal rata-rata tertimbang dari kasus ini ya. Atau WACC-nya 16,05%. Oke, jadi sekali lagi WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang itu satuannya persentase. Untuk kasus ini WACC-nya adalah 16,05%. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Nggak ada, Pak. Saya lanjutkan ya. Ini cara yang pertama dengan tabel ya teman-teman ya. Ini nggak akan saya bahas ya. Tadi sudah saya jelaskan ini. Bagaimana cara menghitung 14,7%. Kalau yang di atas ini hanya proporsi ya, contoh obligasi tadi. Berapa persen sih obligasi 400 juta terhadap total sumber dana 1.600.000.000. Kalikan 100%, proporsi untuk obligasi hanya 25% dari total sumber dana yang ada. Berikutnya sekarang dengan rumus ya teman-teman ya. Rumusnya seperti ini untuk WACC. Lambangnya KA, atau Anda juga bisa pakai lambang WACC, boleh. WACC atau KA, biaya modal rata-rata tertimbang adalah
WD. WD adalah bobot atau persentase atau komposisi hutang jangka panjang. Contoh tadi obligasi ya. Obligasi itu hutang jangka panjang kan. Kalikan KD ya. KD adalah komponen biaya hutang jangka panjangnya berapa. Atau ini tadi adalah COC-nya. Biaya modal untuk hutang jangka panjangnya berapa persen. Ditambah WP kali KP, di mana WP adalah bobot dari saham preferen. KP adalah komponen biaya saham preferen. Ya, berapa persen nih biaya modal untuk saham preferen. Ditambah WS kali KS ya. WS itu adalah bobot dari saham biasa berapa persen. Kalikan dengan KS. KS adalah komponen biaya modal untuk saham biasa itu berapa persen. Ya, sebenarnya sama caranya dengan tabel tadi ya, tapi ini dengan rumus ya. Maka caranya dengan dengan rumus adalah KA sama dengan tadi WD-nya 25%, KD-nya 14,7% ya, obligasi tadi ingat dikurangi dengan pajak. Pajaknya 30%, hasilnya 14,7%. WP 18,75% untuk saham preferen ya, proporsinya. Kalikan biaya modal saham preferen tadi 18%. Ditambah WS tadi saham biasa bobotnya 56,25% ya. Cek lagi di tabel tadi. Kalikan dengan biaya modal saham biasa 16%. Anda tinggal tambahkan ini semua sama dengan tabel tadi sebenarnya ini ya. Hasilnya 16,05%. Ya, jadi dengan cara tabel ataupun dengan cara rumus itu pasti sama. Oke ya. Nah, ini kesimpulannya. Selama struktur modal masih sesuai target dan selama biaya hutang setelah pajak tadi ya, hutangnya obligasi itu setelah pajak 14,7%, biaya saham preferennya tetap 18%, biaya saham biasa tetap 16%, maka biaya rata-rata tertimbang dari modal akan tetap 16,05%. Ya, jadi selama semua biayanya tetap, maka WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang dari kasus tadi adalah tetap di 16,05%. Itu interpretasinya ya dari kasus tadi ya. Oke, baik. Anak-anak saya sekalian, untuk materi setelah pra-UAS ini cukup sampai di biaya modal ya, sampai slide yang tadi. Semoga materi ini bisa Anda pahami dengan baik tentang biaya modal ya, supaya nanti di materi-materi berikutnya itu Anda tidak kebingungan ya. Karena materi manajemen keuangan itu nyambung dari pertemuan sebelumnya ke pertemuan yang sekarang dan selanjutnya. Oke, saya tutup saja ya materi pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa isi daftar kehadiran di ikhlas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.